Swastiastu. Baik, bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat G. Tetap ikuti protokol kesehatan dan jaga kondisi dan daya imun kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Baik, dalam video pembelajaran kali ini izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Ida Ayu Rai Trisna Dewi. Ibu sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Hindu. Untuk video pembelajarannya, kalian bisa simak dalam video berikut ini. Om Swastiastu. Baik anak-anak, video pembelajaran kali ini diperuntukkan kepada siswa kelas 12 semester kedua dengan materi Astanga Yoga. Adapun kompetensi dasar dari materi ini yaitu menganalisis ajaran Astanga Yoga untuk mencapai moksa. Dengan indikator yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian Astanga Yoga dalam mencapai moksa. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi contoh bagian Astanga Yoga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menafsirkan bentuk penerapan ajaran Astanga Yoga untuk mencapai moksa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran ini yang disampaikan melalui video ini, diharapkan siswa mampu menganalisis ajaran Astanga Yoga untuk mencapai moksa dengan menyajikan Astanga Yoga untuk mencapai moksa, sehingga setiap siswa memiliki sikap yang disiplin dan jujur sebagai wujud bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa yang merupakan pengamalan dari ajaran Astanga Yoga. Baik anak-anak, materi pokok yang akan kita bahas dalam video ini ada dua, yaitu yang pertama, pengertian Astanga Yoga, yang kedua, bagian-bagian dari Astanga Yoga atau tahapan-tahapan Astanga Yoga. Anak-anak, yang pertama akan kita jelaskan atau yang akan kita simak, yang pertama adalah pengertian Astanga Yoga. Seperti yang kita ketahui ya, dalam menjalankan yoga ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita tempuh ya. Dalam buku dari Maharsi Patanjali atau Yoga Sutra Patanjali menyebutkan ada 8 tahapan yoga yang dilaksanakan dalam upaya mencapai moksa. Nah, 8 tahapan inilah yang disebut dengan Astanga Yoga. Adapun tahapan Astanga Yoga ini yang pertama adalah yama, kemudian niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan terakhir samadhi. Selanjutnya akan Ibu jelaskan dari satu persatu tahapan. Yang pertama adalah yama. Yama adalah pengendalian tahap jasmani, pengendalian awal ya, atau direfleksikan dalam bentuk panca yama brata, yang artinya 5 pengendalian diri tahap awal atau tahap jasmani. Ini dijelaskan dalam Patanjali Yoga Sutra. Panca yama brata terdiri atas 5 bagian, yaitu ahimsa, satya, astya, brahmacharya, dan aparigraha. Ahimsa yaitu tanpa kekerasan ya, tidak boleh menyakiti. Kemudian satya artinya kejujuran, tidak palsu dan tidak bohong, jujur dalam perkataan, perbuatan, dan perilaku. Kemudian astya. Astya artinya pantang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya sendiri ya. Kemudian brahmacharya itu pantang melakukan hubungan seksual atau mengalami kenikmatan seksual. Kemudian yang terakhir aparigraha. Aparigraha adalah pantang akan kemewahan. Seorang praktisi yoga diharapkan untuk mampu hidup secara sederhana. Ibu lanjutkan ya, untuk tahapan yang kedua yaitu niyama, yaitu pengendalian diri tahap rohani. Direfleksikan dalam ajaran Panca Niyama Brata yang terdiri dari Saucha, Santosa, Tapa, Swadhyaya, dan Iswara Pranidhana. Saucha artinya kebersihan atau suci lahir dan batin. Santosa artinya kepuasan, dan Tapa artinya pengekangan atau pantangan-pantangan. Swadhyaya artinya mempelajari kitab-kitab suci. Asana, dan terakhir Iswara Pranidhana yaitu penyerahan atau pengabdian kepada Sang Hyang Widiwasa. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ke tahapan berikutnya, yaitu asana. Asana adalah pengendalian sikap ya. Kalau dalam bentuk yoga asanas, pengendalian sikap ini haruslah sesuai dengan apa yang bisa seorang praktisi yoga lakukan. Jadi, dalam bentuk pengendalian sikap ini, seorang praktisi yoga akan mengambil sikap yang dirasa sangat rileks atau nyaman, jadi supaya pelaksanaan yoganya tidak terganggu. Inilah yang disebut dengan asana. Karena dalam buku yoga sutra manapun tidak mengharuskan sikap duduk tertentu. Yang penting menyerahkan sepenuhnya kepada praktisi yoga
sikap duduk yang paling disenangi dan rileks, asal mampu dapat atau menguatkan konsentrasi dan pikiran agar tidak terganggu karena merasa sakit atau dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan asana. Tahapan selanjutnya adalah pranayama. Pranayama adalah pengaturan nafas keluar masuk ya paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Pada saat manusia menarik nafas atau mengeluarkan nafas, itu artinya manusia telah menarik energi untuk masuk ke dalam tubuhnya atau yang disebut prana, dan ini sangat baik untuk menjaga sirkulasi nafas atau udara yang ada dalam tubuh kita. Inilah yang disebut dengan pranayama. Selanjutnya adalah pratyahara. Pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran, sehingga apapun yang diterima panca indera melalui syaraf otak itu tidak mempengaruhi pikiran. Panca indera itu adalah pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, peraba, yang pada umumnya ini selalu terkait pada objeknya. Jadi pratyahara ini adalah kegiatan di mana seluruh indria itu ditarik dari objeknya. Kita lanjutkan. Tahapan berikutnya adalah dharana. Dharana itu adalah pengendalian pikiran agar terpusat pada satu objek konsentrasi. Satu objek konsentrasi inilah yang kita pikirkan sebagai praktisi yoga, misalnya Ida Sangyang Widi itu sendiri. Keyakinan kita kepada Ida Sangyang Widiwasa menjadikan beliau sebagai objek konsentrasi kita supaya bisa bersatu dengan Ida Sangyang Widiwasa. Dharana ini adalah kegiatan di mana kita sudah mengendalikan pikiran supaya terpusat pada objek ini ya. Setelah tahapan dharana dilalui, baru masuk ke tahapan berikutnya yaitu dhyana. Dhyana itu adalah suatu keadaan di mana arus pikiran itu sudah tertuju tanpa putus-putus pada objek yang kita tentukan di tahapan dharana sebelumnya. Di tahapan dharana kita menentukan objek yaitu Ida Sangyang Widiwasa. Jadi di tahapan dhyana kita sudah akan bersatu atau dengan berusaha setulus-tulusnya bersatu dengan objek yang kita tentukan yaitu Ida Sangyang Widiwasa. Inilah yang disebut dengan dhyana. Tahapan selanjutnya adalah samadhi. Samadhi adalah keadaan di mana sang atman atau jiwa kita sudah bersatu dengan objek yang kita tentukan, yaitu Ida Sangyang Widiwasa. Disinilah tercapainya kesadaran tingkat tinggi, ya, di mana atman sudah bersatu dengan Brahman. Inilah 8 tahapan Astanga Yoga yang dimulai dari yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan terakhir samadhi. Baik anak-anak, kesimpulan kita pada video ini, berlatih Astanga Yoga itu dapat membawa setiap pribadi kembali pada dirinya sendiri dengan meningkatkan fokus pikiran. Ya, praktek Astanga Yoga mengajarkan kita untuk bergerak melampaui pikiran kita dalam mencapai kesatuan batin dan realisasi yang mendalam. Dengan Astanga Yoga, tubuh kita, jiwa, roh, dan pikiran menjadi tenang, bersemangat, santai, dan lebih fokus atau lebih konsentrasi terhadap sesuatu hal yang ingin kita fokuskan. Oke anak-anak, selanjutnya silakan, ini ada latihan soal. Jadi ibu ingin kalian menjawab satu soal ini ya. Silakan kalian mengidentifikasi beberapa gerakan yoga, kemudian pilih salah satu saja gerakan yoga yang bisa kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari yang memang berfungsi untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta paparkan ya manfaat dari salah satu gerakan yoga yang kalian pilih itu. Baik anak-anak, terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik anak-anak, bagaimana video pembelajaran tadi? Semoga bisa membantu anak-anak dalam memahami materi Astanga Yoga. Dan pertanyaan di ending dari slide video penyampaian dari pembelajaran Astanga Yoga dijawab nggih. Kemudian berikan komen di bawahnya. Jadi untuk video pembelajaran kali ini Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.